Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, karena Bapak Ibu namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sama seperti saya, kita bukan penyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Amin. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kasih yang berlawanan dengan yang ada di Alkitab. Kok bisa? Ya, itu biasa. Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah, ya. Maka mereka mendirikannya di atas doktrin. Pasti doktrin itu tidak ada di Alkitab, ya kan? Roma 10 ayat 3. Kita harus semuanya mendasarinya dengan Alkitab. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, saya ingin katakan seperti ini. Kalau kasih itu dibangun dengan doktrin, maka kasih itu terfokus kepada manusia. Jadi manusia itu mau menyembah siapa itu urusannya manusia, gitu ya. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan adalah kasih, Tuhan sumber kasih. Ya, karena Tuhan adalah kasih, Allah itu kasih. Ini pisahin lagi deh nih, Tuhan dengan Allah dipisah-pisahin deh. Maunya pendeta di luar sana kan gitu. Oh, Tuhan itu bukan Allah. Gak baca Alkitab. Ada 3 kasih yang salah. Ini karena pemahaman di luar sana mengenai kasih itu salah. Nah, mereka membuat dengan sombongnya. Tuh ada 3 katanya. 1, kasih agape, kan tahu kan? 2, kasih filial. 3, kasih eros. Nah, lalu mereka jelaskan di situ. Kasih agape ada kasih manusia kepada Allah. Kasihan ya. Di mana letak kasihannya? Kedengarannya sih, wah luar biasa. Manusia mengasihi Allah, ya. Jadi lihat bahayanya. Kasih agape adalah kasih manusia kepada Allah. Bahayanya tergantung kepada si manusia itu mau mengasihi Allah atau tidak. Itu bahayanya. Dan yang manusia tahu itu Allah yang benar atau tidak. Nah, ya kan? Jadi kasih kepada Allah itu kasih Allah yang mana? Kasih yang bagaimana? Sudah mengerti? Itu ya, bahayanya kasih ya. Kalau terfokus kepada manusia. Karena manusia itu bukan kasih. Allah itu kasih. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kasih filial. Kasih filial itu katanya, kasih manusia kepada sesama manusia. Jadi tergantung manusianya mau mengasihi sesama manusia atau tidak. Ini pun bahaya, sangat bahaya. Jadi tergantung perasaan manusia kepada manusia, bergantung kepentingan manusia kepada manusia. Walaupun
lawannya itu benar, ya, kalau pribadi orang yang mau mengasihi itu tidak benar, maka dia tidak akan pernah mau mengasihi. Apalagi yang seterunya itu, lawan itu ada, maksudnya orang yang mau dikasih itu adalah seterunya. Nggak mungkin orang itu bisa mengasihi. Ya mungkin dari 100 hanya satu lah ya. Itu pun tidak murni. Jadi kasih pilihan terfokus kepada manusia. Bagaimana manusia mengasihi manusia. Bahaya bukan? Bahaya. Itu dua. Yang ketiga, kasih eros. Ya. Itu kasih suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ini sangat berbahaya. Jadi ini kasih eros ini tergantung suami atau tergantung istri. Dia mau mengasihi atau tidak. Ini pun sangat bahaya, sangat bahaya. Bagaimana orang lalu kawin cerai. Mereka mengatakan, oh ini pasangan saya sudah tidak cocok lagi. Dia sudah berubah. Berubah apanya? Fisiknya, ya pasti. Dari muda menjadi tua. Ya kan? Dari yang sekal-sekal menjadi peot-peot. Itu sudah pasti. Mau alasan apa lagi? Kalau otaknya sudah porno, otaknya sudah kotor, menganggap perkawinan itu hanya sebatas berkembang biak, memuaskan nafsu. Iya kan? Jadi fokus dari ketiga kasih ini, ya, kasih agape, filia dan eros, ini kasih yang salah. Karena terfokus kepada pribadi manusia. Ya, pribadi manusia ya. Itu yang salah. Karena manusia itu bukan kasih. Lalu kita lihat juga. Katanya, nih Pak Pendeta Binsar ini. Teriak-teriak katanya kasih. Tetapi kok menghujat Tritunggal. Dalam setiap tayangannya pasti itu mengutak-ngutik Tritunggal. Katanya kasih. Ya sesama pendeta harus diamlah, biar aja lah. Dia mau menyembah siapa, biarin aja. Kan kasih aja. Gitu. Dia mau menghasut orang-orang untuk membawa kepada kebinasaan. Biarin aja. Ya. Pak pendeta ini sudah selamat, ya udah ikutin aja Yesus. Nah kalau keluarga, istri atau anak, cucu, ya mereka nggak mau, ya biarin aja. Kasih apa yang seperti itu? Itu bukan kasih, tetapi mencari apa itu yang namanya ketenangan sendiri ya, atau kepentingan, atau mencari enaknya sendiri. Itu bukan kasih. Kalau kasih ya yang dari Allah ya. Kalau orang menyimpang itu harus ditegur. Dengan apa? Dengan ayat-ayat firman Tuhan. Caranya ya dari yang lembut sampai yang keras. Kalau yang baru mengenal Allah tentu dengan yang lembut. Tetapi kalau mereka yang mengatakan pengajar, pendeta, ya, yang sudah karatan lumutan, itu harus diketok, di-scrap, supaya dia sadar apa yang diperbuat itu salah. Karena menjerat orang kepada kebinasaan. Yang bengkok-bengkok harus diluruskan dengan firman Tuhan. Itu kasih. Bukannya membiarkan begitu saja, mencari aman.
oh yang penting saya tidak dihujat. Tidak begitu. Tidak begitu, tidak. Tapi dengan berbagai cara. Ada yang lembut, setengah lembut, ada yang keras, harus keras. Kalau memang diperlukan, harus keras. Sebab itu, tayangan saya ini juga untuk mereka yang baru mengenal, untuk mereka yang tidak mengenal, tetapi juga untuk mereka yang tegar tekuk, kepala batu. Saya selalu mengatakan, kalau belum mengerti, belajar. Jangan kalau tidak mengerti, mengajar, itu bahaya. Amin. Nah sekarang itu tadi kasih yang salah. Sekarang kasih yang benar. Kasih, kita lihat di sini ya. Kasih yang benar dari mana? Dari Allah. Ya, tertulis di Alkitab. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi betapa salah dan sesatnya doktrin kasih itu tergantung kepada manusia. Terfokus kepada manusia. Siapa yang mau disembah, siapa yang mau dikasihi, nah itu salah. Karena kasih itu berasal dari Allah. Jadi jangan sombong. Ya. Itu yang pertama, kasih itu dari Allah. Ya. Yang kedua, Allah adalah kasih. Jadi bukan manusia yang kasih. Ya. Apalagi si Bapak Tritunggal tuh, pribadi kesatu, nggak ada tuh. Karena dia Allah, nggak ada Allah ya, bukan Allah, jadi nggak ada kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, sebab Allah adalah kasih. Bukan manusia yang kasih. Ya, yang adalah kasih, bukan. Ya, sebab itu ya doktrin yang mengklaim bahwa manusia menentukan sendiri ya mau mengasihi siapa, itu bukan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah yang telah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Itu banyak di luar tuh bilang kasih-kasih, tapi mereka tidak mengasihi Allah. Ya. Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Nah, sekarang yang keempat. Kasih itu otomatis. Ya. Tetap di 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 sekarang. Kasih itu bersifat otomatis. Ya. Allah lebih dulu mengasihi kita ya. Lalu kita merespon. Gitu loh. Menanggapinya. Percaya gitu. Maka otomatis, maksudnya dengan sendirinya kita mengasihi Allah. Ya, dan mengasihi saudara kita dan mengasihi sesama. Itu kita mengasihi mereka dengan kasih Allah. Ya, itu yang keempat ya. Yang kelima, kasih itu bisa menjadi sempurna. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16-17. Harus percaya kepada Allah. Ya, maka kasih menjadi sempurna. Sebab kita di dalam, maksudnya percaya ya kepada Allah, dan Allah di dalam kita.
Yang keenam, kasih tak berkesudahan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Gitu. Jelas kasih tak berkesudahan, karena kasih itu, karena Allah adalah kasih. Ya kan? Masa Allah berkesudahan? Ya kan? Tetapi yang dimaksud di sini, ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kapan terjadinya? Saat kita mati. Ya. Loh, bagaimana kasih tak berkesudahan saat kita mati? Nah, kita baca dalam Roma 3 ayat 24. Dengan kasih karunia-Nya dosa kita diampuni. Kita dibenarkan walaupun kita sudah mati secara fisik. Ya, ingat ya, secara fisik ya, bukan rohani ya. Secara fisik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sangat diberkati, ya. Mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Kasih itu dari Allah, ya. Manusia sama sekali tidak bisa menentukan ke arah mana kasih itu, ya. Secara otomatis, ya, siapa yang percaya Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, maka kasih menjadi sempurna. Otomatis mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara kita, maupun mengasihi musuh-musuh kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Amin. Jadi kalau kasih itu terfokus kepada manusia, mau mengasihi siapa, itu kasih yang salah. Kasih agape, filial, dan eros itu adalah sebuah doktrin yang sangat menyesatkan, sebab bertentangan dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.